Salam Pemuda Indonesia. Jumpa kembali di studio EGTV bersama saya Moh Gunawan Abdillah. Tema kali ini memang harus benar-benar panas, hanya menghitung bulan saja pemilu presiden akan berlangsung. Tema yang membuat panas tentunya banyak para menteri-menteri dari Presiden Jokowi yang sibuk cawe-cawe. Bahkan banyak pengamat yang membuat statement yang memang membuat kuping panas. Di antaranya ada menteri yang menjadi Markus. Bahkan saat ini juga Menteri Menko sekelas Airlangga Hartarto juga dipanggil oleh Kejagung. Bahkan sekelas Ketua MPR Bambang Susatyo juga demikian. Jadi semakin panas Indonesia, kita akan hadirkan aktivis-aktivis pemuda Indonesia. Kita sapa satu persatu. Dari sebelah kanan ada Bung Rafiq. Selamat malam Bung Rafiq. Ada Bung Aksanul Haq atau disapa Bang Tatang. Selamat malam Bung. Ada Bung Tobias. Selamat malam. Ada Bung Suawi atau Cawi, selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio EGTV. Memang suasana Indonesia tidak baik-baik saja. Jadi naik turun isu politiknya begitu sangat panas. Dan para parpol juga saling sikat-sikut tanpa jelas. Tapi rakyat harus diberi penerangan, penjelasan yang sangat baik daripada aktivis pemuda Indonesia. Mungkin langsung dari Bung Tatang ya. Kita akan melihat gambaran apa sih sebenarnya nih, baik di kabinet Jokowi yang ada merangkap parpol terkena kasus, ada ketua MPR atau ada Menpora yang baru Dito, atau pergeseran menteri-menteri Nasdem. Silakan Bung Tatang. Makasih Mas Gun. Jadi saya mulai dulu ke masalah-masalah awal prinsip reformasi dan demokrasi. Reformasi mempunyai prinsip demokratisasi yang utamanya pada hal bernegara berbangsa, yaitu good governance, good corporate governance. Negara, tata pemerintahan yang sehat dan tata kelola badan-badan usaha negara yang sehat, yang baik dan benar. Itu prinsip reformasi yang utama. Momentumnya atau esensinya di sana adalah KKN dengan dihapuskannya KKN itu korupsi, kolusi dan nepotisme. Harapan para aktivis ketika itu bahwa setelah rezim totalitarisme itu akan berubah ke era baru, yaitu era demokrasi, di mana pemerintah dan rakyat betul-betul menjadi satu kesatuan dan mempunyai peradaban yang baik, peradaban yang sehat. Karena kultur demokrasi itu adalah sebuah peradaban dalam konteks berbangsa dan bernegara. Itu adalah kultur daripada demokrasi. Pada perjalanannya, ini saat ini kita juga bisa membuktikan bahwa KKN itu belum terkikis habis, malah makin masif. Bagaimana kasus-kasus yang kita lihat saat ini, dan masif bukannya bertambah kecil korupsi dan nilai korupsinya, malah justru semakin besar. Ini kami ini dari eksponen pemuda Indonesia yang juga banyak di sini adalah mantan-mantan aktivis 98, itu merasa kecewa dengan keadaan dan situasi kondisi pemerintahan ini. Sementara kita melihat bahwa kita kan mendukung gagasan Pak Jokowi awal yang akan membuat gaji rakyat Indonesia itu 27 juta per bulan, 320 juta per tahun. Di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Itu gagasan, ide gagasan yang luar biasa dari seorang kepala negara. Tapi kan ini juga harus ditunjang oleh operator-operatornya dan pejabat-pejabat negara atau instansi-instansi negara. Ya DPR, MPR sebagai lembaga institusi yang mengawasi
eksekutif dalam hal ini pemerintah, sehingga betul-betul target tujuan dari Kabinet Indonesia Maju yang bergerak cepat dengan program-program dalam rangka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu akan berjalan maksimal, ekonomi akan meroket. Tapi dengan adanya kasus-kasus KKN ini justru akan terjadi malah sebaliknya, ekonomi nyungsep, keadaan juga nggak bisa dikendalikan lagi, hutang makin tinggi, sementara kebocoran hutang makin besar. Prinsip kabinet atau pemerintahan Indonesia Maju bukan lagi maju, tapi maju dalam rangka untuk menggerogoti hutang negara itu yang kita kenal dengan odious debt, hutang-hutang najis. Ini yang sangat memilukan bagi kita eksponen yang juga banyak di sini adalah aktivis-aktifan teman-teman aktivis 98 yang terus berjuang ketika itu untuk bagaimana negara ini bisa maju dan besar. Sementara seperti itu. Oke, Bung Tatang, kita ke Bung Tobias nih. Jadi gambarannya mungkin masih belum konkret dari Bung Tatang, tapi nanti kalau udah panas dia akan lebih konkret. Bung Tobias, kita ngelihat dua figur yang memang saat ini dibidik. Tapi yang satu belum, satu baru cawe-cawe lah di perusahaan. Jadi kita langsung ke pokok masalah antara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan tokoh Golkar lainnya Bambang Susatyo. Silakan gambarkan dua kasus tokoh politik Golkar ini. Ya, terima kasih Mas Gun, terima kasih ACTV. Ada dua pandangan yang saya lihat di sini ya. Saya berikan apresiasi dulu untuk Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak ada pandang bulu. Siapapun itu dia dibabat habis. Mulai dari kita ngelihat ya, dari partai sendiri, PDIP sendiri aja disikat, ya kan? Kedua, partai dari Gerindra ya disikat. Habis itu ketiga ya Golkar kemarin, tapi masih ya kita masih belum tahu arahnya kemana. Kemarin ke Nasdem juga disikat. Nah, P3 disikat, semua disikat. Jadi ya kita dilihat di sini bahwa kenapa kita berikan apresiasi kepada Pak Jokowi. Ya kan, kalau kita melihat bahwa banyak orang yang pro kontra dengan Pak Jokowi mengenai apakah Pak Jokowi ini bisa tajam ke atas, ya kan? Sedangkan tumpul ke bawah, tapi kita lihat nggak ada, semua disikat, babat habis sama dia. Ah, berarti ini ada dua mainan yang kita lihat bahwa yang pertama tadi sudah dikasih tahu sama kawan kita bahwa ini ada kerakusan aja, kerakusan yang mau gerogoti uang rakyat. Yang pertama itu, dan saya nggak mau masuk ke dalam konten politik antara Pak Bamsud dengan si Airlangga, tapi kita ngelihat bahwa ya itu, bahwa nyatanya ya seperti itu. Yang satu mungkin ada punya pertemanan dengan yang lain, dan yang kedua memang punya ambisi yang besar. Untuk itulah kita kan kemarin sudah beritahu dulu kan, pernah waktu KIP mulai ini terbentuk, dan kita udah beritahu juga bahwa janganlah ada mau cawe-cawe dengan mau calon ke presiden dulu. Ya harus ada konsentrasi ke ini kabinet. Nah kalau tidak konsentrasi ya seperti ini, akhirnya ya kita ngelihat bahwa segala hal, segala cara pun dihajar, ya kan? Nah kita juga mau supaya antara lembaga itu tuh berjalan dengan baik, jangan sampai nanti ya antara dua kubu ini nanti hanya mau gara-gara mau ngambil ketua umum, ya kan? Nah ini yang jadi berbahaya, akhirnya pandangan masyarakat di bawah pikir bahwa ini cuma hanya politik cari-cari kursi ketua umum. Mungkin seperti itu dulu Mas dari saya. Terima kasih. Oke, Bung Tobias, cawi dulu nih. Jadi sebagai pembela Pak Airlangga Hartarto, tapi memang serangan ke Pak Airlangga itu memang ya itu masif, dan memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia tetap bertahan hingga panggilan kemarin Jaksa Agung juga sempat menghindar. Jadi ada dua kasus yang memang sangat, ya kalau masyarakat lihat sih berat ya, karena ada di situ ada bekas staf susnya Pak Dito yang sekarang jadi Menteri Menpora, dan Airlangga sendiri
yang memang terkena tadi mengenai CPO tadi kan, ada pengurangan biaya atau apapun dengan perusahaan-perusahaan besarnya, puluhan kapal, heli, pesawat disita. Jadi Kejaksaan Agung tidak main-main, dan memang mungkin itu perintah Presiden yang seperti Bung Tobias bilang, apapun partainya juga disikat. Nah, kemungkinan menjadi tersangka, silakan gambarannya dari Cawi. Sistem di negara kita ini memungkinkan orang baik sekalipun bisa salah, apalagi kalau sebaliknya. Nah, tapi dengan situasi yang ada, sesungguhnya di Indonesia ini lebih banyak kepada soal kasus korupsi terutama. Ini bukan soal salah atau benar, tapi lebih pada kalah atau menang dalam sebuah perhelatan dan pertarungan. Kayak gitu. Dalam kasus korupsi begitu. Jadi tidak serta-merta ini soal salah apa benar, tapi kalah atau menang. Gitu. Karena sistem kita memungkinkan untuk seperti itu. Nah, terkait dengan kasus yang ditanyakan tadi, menurut saya yaitu domain penegak hukum. Tentu penegak hukum punya SOP untuk melakukan pembuktian atau mencari alat-alat bukti yang dibutuhkan. Dan tentu saja bagi Pak Erlangga misalnya, ini menjadi penting untuk juga membuktikan bahwa yang disangkakan itu tidak benar. Dan kita sebagai masyarakat umum kayak gitu tentu harus tetap berpijak pada asas praduga tak bersalah. Artinya sebelum ada putusan ya kita tetap harus berprasangka baik, tidak boleh kita menghakimi. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan berbagai kemungkinan yang terjadi, karena bagaimanapun Pak Erlangga ini sampai dengan detik ini masih calon presiden dari Partai Golkar, tetap seperti yang sudah saya sampaikan pada yang lalu-lalu, bahwa opsi tentang Pak Erlangga ini sebagai calon presiden itu hanya ada 3. Pertama, Pak Erlangga ini tetap sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang didaftarkan dan diusung oleh Golkar bersama partai yang lain sehingga memenuhi syarat kayak gitu. Bila itu tidak terpenuhi, ya opsinya tinggal 2. Yang pertama adalah Munaslup atau Munas ya, untuk membatalkan putusan Munas yang mengusung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Opsi yang kedua ya akan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena DPP Golkar melanggar putusan Munasnya sendiri. Seperti itu. Jadi tetap pada titik itu menurut saya, Mas Gun. Oke, Cawi masih ngambang juga dan tetap sebagai pembela Pak Erlangga Hartarto. Memang itu urusan aparat penegak hukum, tapi masyarakat kan membaca apa yang disampaikan APH, Kejaksaan Agung, dan mungkin Bung Rafiq juga kita tahu lah bagaimana nih korupsi ini udah seperti apa ya, komplotan jahat di Republik ini. Ya meskipun memang belum diketok, tapi kita sudah tahu berapa kerugian-kerugian yang dirampok mereka dan akhirnya buat ke kantong pribadi-pribadi. Jadi saya sebutkan ada kasus emas, itu juga menyangkut seorang pengusaha dan bapaknya menteri. Sampai sekarang juga ngambang dan nggak main-main angkanya, 189 triliun. Kalau CPO-nya Pak Erlangga kan 6 sampai 12 triliun. BTS sendiri 8 triliun. Itu kalau dibagi-bagi juga pusing itu. Jadi kalau saya lihat tuh kelompok-kelompok, mungkin Bung Rafiq kenal, ada Don Adam yang pamer dolar ya kan. Ada yang sampai diaduin ke Polda gara-gara tersinggung, namanya dipampang. Jadi komplotan atau juga kadang-kadang ada yang bilang kemarin ini hanya pengalihan isu. Nah kita kan sebagai rakyat nih bingung nih. Nah kalau menurut Bung Rafiq sendiri dengan gambaran ini kan komplotan-komplotan yang memang sudah ada segmentednya. Ya Mas kelompok ini, CPO ini, BTS ini, entah apa lagi nih. Silakan Bung Rafiq. Terima kasih Bang. Saya
menarik ini mengenai korupsi ya. Seperti yang Bang Tatang bilang tadi, pemberantasan korupsi itu kan bagian dari semangat perjuangan aktivis 98, dan saya walaupun tidak ikut sama senior-senior 98, tapi kan angkatan saya juga 98 kan jatuhnya. Kita sepakat lah. Begitu banyak kasus-kasus korupsi di era reformasi, mungkin kalau kita bandingkan lebih parah ketimbang zaman Orde Baru, karena dia tersentralistik ya kan. Walaupun dia korupsi, tapi nggak pernah saya lihat tuh di zaman Orde Baru nilainya fantastis, ya kan. Ini kritikan juga buat aktivis 98, ya agak gagal barang ini kan gitu. Kalau bicara pemberantasan korupsi Bang gitu. Cuman saya sedikit heran nih Bang. Dari sejak reformasi itu begitu banyak kasus korupsi yang melibatkan para tokoh politik, kepala daerah, para pejabat dan lain-lain. Tapi angkanya juga tidak pernah berturun gitu. Kalau bicara kondisi sekarang, saya sepakat dengan Kakak Tobi bahwa ini salah satu bukti keseriusan Pak Jokowi dalam memberantas korupsi gitu. Tapi satu hal yang kita kaji ya Bang ya, saya melihat tidak ada keseriusan elit-elit politik ini sebenarnya dalam memberantas perihal korupsi. Strategi-strategi narasi yang disampaikan menurut saya itu strategi-strategi yang tidak tepat sasaran Bang. Kenapa saya bilang gitu? Tadi Gus Awi juga menarik juga dia sampaikan tadi mengenai sistem politik. Hal-hal ini terjadi kan karena sistem politik kita yang high cost. High cost, yang kedua supremasi hukumnya yang kalau menurut saya masih nanggung. Saya survei ke bawah Bang, saya pernah main ke daerah Bogor. Abang bayangkan aja kos politik untuk menjadi kepala daerah, bukan kepala daerah, kepala desa. Itu bisa 1 M Bang. Nah Suhawi bilang malah kurang. Di daerah Bogor, bisa lebih Gus ya. Nah, berarti kan sama nih data kita nih. Nah, saya menganalisa ada apa ini dengan bangsa kita. Nah, jadi kalau melihat arahnya kesimpulannya ya, saya melihat bahwa sistem politik kita perlu kita evaluasi dengan high cost tadi itu, biaya politik yang sangat besar. Kalau orang bilang super liberal. Mungkin ini perlu para elit, ya kita kan masih di level menengah ini, mencari solusi. Ini virus utamanya ini nih. Sistem politik tadi yang high cost, bagaimana elit-elit bisa menciptakan suatu gagasan baru yang merubah sehingga sistem politik kita ini tidak membuat calon-calon itu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Terutama sebenarnya yang dirugikan itu kelompok aktivis. Akhirnya kelompok aktivis terpinggirkan, yang masuk itu pengusaha-pengusaha yang tidak paham dengan politik sebagian besar. Nah seharusnya teman-teman aktivis berjuang untuk itu. Nah ini problem Bang, kadang-kadang ada beberapa tokoh-tokoh ya, maaf ya, saya bukan mengkerdilkan pengusaha. Ada pengusaha yang memang jadi aktivis, dari mudanya dia jadi aktivis, ada yang enggak. Ketika dia masuk ke dalam dengan sistem politik sekarang yang transaksionalnya tinggi, yang dia pikirkan ya, kita tahulah mindset pengusaha kan, untung rugi. Yang dia cari profit lagi, bukan bicara lagi kepentingan bangsa gitu Bang. Ini perlu kita pikirkan dan kita iniin rame-rame lah, kita dorong rame-rame sehingga ke depan
output dari sistem politik yang kita gagas ini bisa meminimize cost politik tadi. Kalau saya sih orangnya nggak mau munafik lah. Kalau bicara kepentingan bangsa bang, gitu. Ini bicara korupsi. Yang kedua, supremasi hukum. Ya bang lihat aja kemarin kan. Ya maaf, seorang Sambo, seorang petugas penegak hukum malah terlibat kasus hukum di level pati, ya kan, perwira tinggi gitu. Ya, berarti kan supremasi hukum kita agak kurang juga gitu. Kenapa kita nggak kencang sekalian kayak di luar negeri, kayak di Amerika, kalau korupsi hukumannya 40 tahun, 50 tahun. Atau gila sekalian kayak Cina, hukuman mati. Gitu. Kalau saya sepakat dengan dua hal itu, karena memang hukum yang kita sampaikan tadi sudah teruji bang, sudah teruji di Amerika dan di China gitu. Tinggal kita menyesuaikan sesuai dengan keadaan bangsa kita gitu bang. Nah, yang ketiga, saya melihat nih kan menteri-menteri ini rata-rata tokoh partai bang. Artinya apa? Generasi sekarang ini, elit-elit partai ini gagal melahirkan pemimpin yang benar-benar dikendaki oleh rakyat. Artinya partai politik gagal melahirkan pemimpin yang baik. Gitu. Mungkin itu dari saya dulu bang, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Kita harus lebih konkret lagi nih, Bung Tatang. Jadi gambarannya masih di awang-awang semua. Karena memang peta di Republik ini nih hampir yang disebut Bung Tobias memang hampir seluruh partai. Banyak kasus-kasus yang tidak populis tenggelam. Contoh kapal yang kemarin di Lampung namanya FOB dari salah satu partai juga tenggelam itu. Jadi ada yang membungkam berita-berita, wah ini partai besar, kapal-kapal pembuatannya yang hampir triliunan masuk ke kantong pribadi juga tenggelam. Jadi kalau tidak populer atau apa itu nggak akan di ini, no viral no justice kalau kata anak sekarang. Jadi cuma nih terlalu banyak, masyarakat juga bingung Bung Tatang. Kita mau sebut Pak Erlangga, kita mau sebut Bambang Susatyo, atau dari Gerindra sendiri yang disebut-sebut, atau dari Nasdem, P3, semua partai, PKS. Jadi rata, kos tinggi membuat mereka tadi entah disebut rakus, copet, atau memang sudah bawaan. Ada yang bilang nih, katanya kalau emang dasarnya aktivis, dia akan begitu. Kan jadi membuat tidak enak kupingnya para aktivis, kan begitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka ini? Silakan Bung Tatang. Oke Mas Gun, kalau tadi ini saya tangkap ini semua baru pembukaan semua nih dari komentar-komentar yang ada. Saya coba masuk pada substansi permasalahan ini. Pertama, ini persoalan korupsi dan yang terus masif terjadi. Bahkan angka-angkanya pun luar biasa. Jadi sependapat kalau tadi dikatakan apa mungkin ya dikatakan kawan-kawan saya tadi, wah ini persoalan sistem politik yang cost politiknya juga cukup besar, kemudian sistem politik yang dikatakan juga bahwa saat ini orang benar pun bisa salah. Ini saya coba kutip sebuah teori politik khususnya menyangkut masalah sistem yang dikemukakan oleh teori Jürgen Habermas. Jadi life world itu adalah dunia di mana kita hidup yang otonom. Life world ini di dalam sistem life world itu terjadi koordinasi antara state dan kapital dalam teori tersebut. Apabila di tengah-tengah state dan kapital dominan berperan oligarki di tengahnya, maka life world itu akan menjadi gagu. Gagu dalam pengertian mati suri, atau yang sering dikatakan banyak pengamat ekonom politik,
negara bisa dalam keadaan negara gagal. Itu teori Jürgen Habermas. Jadi betapa sistem ini sebenarnya yang baik pun kalau terjadi peran oligarki yang dominan di sana, yang berkolaborasi dengan pejabat negara dan juga politisi, maka itu akan mengalami itu tadi, terjadi kehancuran di sana. Left work itu gagu, hilang otonomnya, hilang kedaulatannya. Tapi bukan berarti kita anti oligarki. Dalam negara berkembang, sebuah negara berkembang, apalagi seperti di Indonesia, peran oligarki itu dibutuhkan. Tapi oligarki yang bagaimana dulu? Oligarki yang tidak mempengaruhi kebijakan perundang-undangan, yang mendeliver hal yang baik, yang positif kepada rakyat, gitu. Itu oligarki yang dibutuhkan. Bukan oligarki yang berkolaborasi dengan elit politik dan pejabat-pejabat negara mengadakan jual beli sapi di belakang layar, dan dia mempengaruhi keputusan kebijakan perundang-undangan. Ini yang terjadi saat ini. Teman-teman lebih paham, Mas Gun lebih paham, perundang-undangan yang tidak memihak kepada rakyat, yang banyak memihak kepada oligarki-oligarki. Peran politisi, peran elit bangsa ini juga dominan di situ. Di mana terjadi itu? Di DPR lah, ya kan? Seperti itu. Sebagaimana juga korupsi yang terjadi di Kominfo, BTS, itu kan juga ada dugaan memang dilakukan oleh salah satu sekjen partai, Johnny G. Plate dari Nasdem. Kita terang-terangan aja, karena itu berita udah viral di mana-mana. Itu kan aliran dananya juga diduga itu mengalir ke DPR, Komisi 1, bahkan BPK. Ini lembaga tinggi negara bertugas mengawasi. Tapi justru pengawas yang mengawasi yang harus kita awasi. Gimana nggak blunder permasalahan ini? Pertanyaannya, yang salah sistem atau siapa? Atau pejabatnya? Atau politisinya? Atau partai politiknya? Kalau kembali ke esensi partai politik, institusi partai politik yang bersih, yang baik dan benar, dia mengadakan kaderisasi anggota-anggotanya itu menjadi leader-leader ke depan yang baik, bukan dealer. Tapi yang sekarang ada kader, bahkan pemimpin partai, dia dealer, dia leader, nggak blunder. Ini masuk ke substansi, ya kan? Seperti dugaan yang terjadi Bamsud di kasus nikel, yang juga ada di dugaan ya, juga di soal PTS ada juga di situ, karena dia komisaris kan di nikel itu dengan saudara Windu, ya kan? Saya nggak akan bahas jauh di situ karena bukan ranah saya, juga itu ranah itu penegak hukum. Juga Erlangga Hartarto sebagai Menteri Perekonomian, Ketua Umum Golkar, dari awal udah kita soroti di sini. Sebaiknya fokus saja pada partai, iya kan? Akhirnya apa? Terjebak lagi dengan dugaan korupsi CPO, iya kan? Begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita risaukan. Kenapa? Karena kritik-kritik ini itu dibutuhkan dalam rangka apa? Memperkuat kekuasaan Pak Jokowi ini. Dari awal di forum ini, di EGTV, para eksponen ini lantang keras mengkritisi operator-operator ini, pejabat-pejabat negara yang seperti itu. Bahkan kita katakan beleng-beleng. Ya, kita stop dulu, ya, Bung Tatang. Jadi itu dalam rangka memperkuat Jadi Bung Tatang, kekuasaan Jokowi. iya. Soft landingnya bagus. Iya, tapi kan kalau kita lihat hampir seluruh partai pendukung Jokowi melakukan korupsi. Mau ada PKB, ada PDI, P3,
ada Gerindra, bukan ya, ada beberapa lah, ada Nasdem, PKB, Golkar, P3, itu terjadi di era Jokowi. Dan kader partai pendukung Jokowi ini nggak hanya di tingkat kementerian aja, daerah-daerah pun juga melakukan hal serupa. Jadi di mana eksponen pemuda masih bisa optimis dengan kabinet Jokowi saat ini dan bisa soft landing tadi yang Bung Tatang bilang. Ya kalau kita eksponen pemuda ini karena kita juga outsider dari kekuasaan, kita berada di luar kekuasaan, maka kami hanya bisa dengan kritik-kritik sosial kita kepada para pejabat-pejabat negara yang melakukan seperti itu. Jadwal memberikan masukan-masukan kepada Jokowi sebagai pemimpin negara agar kabinetnya ini betul-betul bersih dari penyakit-penyakit seperti itu. Dari awal kita bilang kalau ada operator-operatornya yang menyimpang dari kesepakatan pemerintahan ini melakukan transaksi di bawah meja atau cawe-cawe masih menteri maju sibuk kasak-kusuk jadi capres atau cawapres, udah di reshuffle aja gitu. Dan juga kita bilang kalau ada operator-operatornya yang mempunyai target dan mencapai mempunyai proses mencapai target dalam kinerjanya dikasih reward. Tapi yang mempunyai target nggak ada progresnya, udah buang aja, ya kan? Suruh ke kebun betani aja. Begitu. Oke, datang ke Bung Tobias sekarang lah. Jadi memang di kabinet Jokowi ini memang apakah terjadi pembiaran atau disengaja korupsi agar Jokowi bisa tahu siapa teman siapa lawan. Jadi saya juga agak-agak mau bilang pembiaran korupsi ini terjadi dan terus angkanya juga makin tinggi makin bertambah. Kasusnya bapaknya Menpora yang 189 triliun aja juga sampai sekarang juga nggak ini. Dan yang anehnya di BTS sendiri tuh tadi ada salah satu Mas Dadung bilang kenapa Johnny G Plate kan yang didahulukan. Termasuk para tadi Menkon yang ada konsorsium 6 ini tidak dipanggil, tidak ditersangkakan. Para direktur Menkon malah subkontraktor yang banyak banget ini. Termasuk Yus Rizky, terus tiba-tiba ada menantunya Megawati. Ini jadi ini ada apa sih dengan presiden kita atau aparat penegak hukum kita bermain-main di era tadi penegakan hukum, tapi bahkan sekelas salah satu dosen di UGM bilang bahwa ini adalah sirkus atau bercanda aparat kita dalam BTS ini. Jadi ada kesan seperti itu. Silahkan Bung Tobias. Ya, kalau saya sih pendapat saya itu berbeda ya. Kalau emang benar sih apa yang dikatakan sama Pak Jokowi bahwa selama ini kan dia memang membiarkan mereka untuk memberikan satu edukasi yang baik terhadap ini pemerintahan. Tapi nyatanya ya yang bermain kan partai politik sendiri. Nah, saya lihat di sini ada dua. Yang tadi sudah lihat kaderisasi partai itu penting sekali. Jadi jangan main asal ucuk-ucuk taruh pengusaha yang banyak duit duduk di situ sebagai sebagai nomor 1, nomor 2 karena dia yang punya dana, dia jadi anggota DPR, ya dia akan berpikir kayak tadi dikatakan sama si Rafiq, akan mikir untung ruginya seperti apa. Nah itu yang penting itu, karena kalau nggak ada kaderisasi partai politik, ya pasti negara tetap akan berantakan terus menerus seperti itu. Itu satu. Dan yang kedua, yang saya lihat di sini nih, yang harus disalahkan itu DPR RI itu. Maaf aja ya, itu sarang semua di situ. Sarang. Karena apa? Pembahasan semua di situ. Lah kalau pembahasan nggak dijaga, pasti dana akan kebuang sia-sia. Apalagi nanti kalau memang ya maaf aja. Ini saya ngomong karena ya mungkin saya dengar dari kiri kanan ya praduga tak bersalah karena kalau mereka nggak dikasih ya mereka akan kasih lambat itu program. Lah kalau kasih lambat program terus yang rugi siapa? Yang rugi ya program Jokowi sendiri. Program nasional dihambat karena mereka. Nah itu yang kita harus kritisi. Jadi maaf di sini eksponen tetap kritisi karena apa? Yang saya lihat sendiri gini. Kalau misalnya mereka tetap dengan programnya yang ada seperti yang ada di DPR ini, itu pasti ambruk.
ambruk, pasti ambruk. Karena apa? Ya sudah jelas. Kita ngelihat aja. Ini pembahasan di Komisi 1. Semua dikasih, kan? Itu jelas di media kan? Semua. Komisi 1 dikasih, BPK dikasih. Padahal BPK itu kan sebagai badan untuk pengawas keuangan. Ya, tapi kalau memang mereka cawe-cawe karena hanya berteman dengan salah satu ketua, salah satu wakil ketua, nah itu untuk jadi broker itu yang bahaya. Ini saya bilang, misalnya saya kasih contoh, saya punya berteman dengan Kejaksaan Agung, misalnya ini contoh, ya kan? Nah tiba-tiba berteman ada kasusnya yang lain, sudah gampang, nanti kamu kasih selesaikan, nanti saya bicara. Itu bisa, itu terjadi, nah itu memang sudah darah daging di Indonesia seperti itu. Nah untuk itulah ada pembahasan. Di mana? Di kader politik. Nah saya senang dengan ini PDIP karena mereka itu punya pelatihan kaderisasi itu betul-betul dijaga ketat. Itu pun jaga ketat pun masih tetap aja lolos saja. Iya kan? Dengan korupsi. Sama saja. Udah begitu di Kementerian Sosial lagi yang bilang itu untuk umat, seluruh umat. Apakah itu enggak mencenderai hati rakyat? Itu. Jadi ya inilah, ini yang saya bilang. Yang pertama, cawe-cawe politik ini yang berbahaya. Apalagi kalau ada setoran, misalnya seorang menteri kepada partai, itu yang berbahaya. Karena kita ngelihat, itu pasti ada setoran, nggak mungkin nggak ada setoran. Terus ini pemberangkatan mereka kemana-mana, itu dibiayai sama siapa? Pasti ada. Itu yang kita jaga, ya. Oh ini untuk itu eksponen tetap kritisi yang keras terhadap mereka-mereka yang menghancurkan uang negara. Itu tapi aja. Tapi tetap optimis atau pesimis nih eksponen pemuda Indonesia nih terhadap tokoh-tokoh politik dan memang banyak yang korupsi. Kalau saya bukan pesimis, ya kan? Ini sudah benar-benar rusak. Ya, yang pertama hati nurani itu rusak, yang kedua iman rusak, dan yang ketiga dia punya peribadannya tuh mantap. Mantap apa? Mantap rusak. Itu. Oke, Bung Tobias. Kita ke Cawi. Kita jangan datar-datar nih Cawi nih. Jadi kalau datar dan di event juga agak repot. Karena kan masalahnya begini. Ini uang udah jelas nih Cawi. Misalkan emas 189 triliun. Ini jelas bentuknya. Atau BTS 8 triliun, ini jelas ada bentuknya loh Cawi. Atau kasus CPO yang 6 atau sampai 12 triliun, ini jelas. Makanya banyak puluhan orang ditangkap-tangkapin di kasus CPO juga begitu. Sampai Pak Erlangga menghindar juga, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi kan kalau ngelihat follow the money, ini kan pasti ketahuan siapa-siapa penerima uang-uang korupsi ini. Nah maksud saya ini dengan Pak Erlangga atau siapapun lah tokoh-tokoh Golkar ini follow the money-nya mungkin nggak ke Pak Erlangga? Silakan Cawi. Pertama saya ingin menanggapi beberapa ininya teman-teman tadi. Jadi begini, kenapa masalah korupsi di Indonesia ini eskalasinya tetap meningkat, taruhlah begitu, tetap tinggi? Karena penegakan hukum di Indonesia ini bukan soal lamanya dihukum, tapi tidak pernah tuntas. Bayangkan kalau misalnya duit yang triliunan yang kemudian ditetapkan jadi tersangka atau yang diadili itu cuma 1-2 orang. Padahal anatomi korupsi, contoh misalnya, saat orang merencanakan membangun pasar, dari informasi rencana mau membangun pasar itu pun sudah bisa diduitin. Di mana cara menduitinya? Nanti di desa A akan dibangun pasar. Itu para pemain pembebasan lahan sudah membeli tanah-tanah itu untuk nanti dijual lebih mahal. Padahal misalnya baru 5 tahun yang akan datang. Dari informasinya saja sudah terjadi kebocoran, terjadi tindak pidana korupsi. Ya, baru niat ini. Ini yang mana? Ini yang BTS. Kalau BTS itu semua, pasti itu tuh. Semua. Ya. Mau Hambalang lah, mau semua, BTS lah, ya kayak gitu. Yang berikut, ketika dia sudah terjadi kebocoran itu, proses pengusulan ini juga akan terjadi kompromi-kompromi antara yang mengusulkan dengan yang menetapkan. Ketika terjadi realisasi, akan ada kealiran ke yang mengawasi
ke yang menyelenggarakan, ke kontraktornya, subkontraktornya dan lain sebagainya. Itu jamak di kita. Tapi problemnya berarti itu yang dilakukan Erlangga lah ya. Di proyek kalau itu ranah hukum lah ya, ranah hukum untuk membuktikan itu ada atau tidak. Tapi secara substansi, praktek korupsi di Indonesia itu, mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan, itu pasti pada umumnya kedapatan. Apalagi misalnya kalau sampai bagian pengawasan juga kedapatan, apalagi kalau sampai ada ya kan titipan untuk kejaksaan itu juga kedapatan. Ini kan apa namanya? Ya sudah jamak begitu. Karena itu, kenapa praktek pemberantasan korupsi di Indonesia hanya kena yang kecil-kecil, tapi yang begitu triliun tidak kena? Karena semua kebagian. Ya gitu. Ketika ini diadili semua, jangan-jangan ya dari yang mulai pimpinan tertinggi sampai yang tukang sapu misalnya, itu kebagian semua. Ini yang kemudian menjadi jenaka. Karena itu, ini kemudian apa? Kalau kita mengenalnya itu kayak rumput teki, tahu rumput tekinya? Iya. Ya. Begitu seolah-olah habis, begitu kena air tumbuh lagi. Karena tidak pernah tuntas. Pemain-pemainnya yang diambil kan cuma hiburan, untuk cerita media saja. Coba saya mau tanya dulu, kita balik lagi. Itu Erlangga, kenapa dia nggak datang ke Kejaksaan Agung? Itu dulu, jawab itu dulu. Karena ya harusnya kalau memang betul dia gentle, dia datang dong. Ada tiket baik, jangan dia panggil nggak datang. Nah itu coba dulu itu loh. Masalahnya saya ini bukan ajudan. Ini kan kader Golkar, ini kan kader Golkar. Ya, kader Golkar ini kan banyak, ya kan? Kader Golkar ini banyak. Abang kok nggak nanya saya? Biar abang yang nanya saya nanti. Itu juga terjadi misalnya ke soal Mas yang tadi sekian triliun, ke soal Asabri, ke soal semuanya. Begitu triliun, ini ujung-ujungnya, ya kan? Modelnya ini kan kayak model kita bikin skenario film Hollywood misalnya. Semua seolah-olah semua meledak di mana-mana, tapi kemudian, ya kan? Penyelesaiannya hanya selesai dibuat tidak dekat 1-2 orang. Kan begitu drama pemberantasan korupsi di kita. Tapi pernah dengar itu bahwa APH itu ada tarif, ada $1 juta, $3 juta, ya tadi ending skenario film itu. Ya kalau mendengar ini kan namanya mendengar ya. Iya, kan mendengar. Bisa juga kita ceritakan kalau Iya. mendengar ya kan. Ya gitu. Tapi sesungguhnya kalau kita mau bersungguh-sungguh memberantas soal korupsi, kita jangan terhibur dengan berapa yang ditangkap. Tapi ini sampai ke akarnya tidak. Kita ini kan sebenarnya kalau mau jujur, pemain besarnya kan selalu bebas. Itu saja. Misalnya taruh yang ribut soal BTS ini. Iya. Kan itu. Itu kan kalau mau dituntaskan itu sudah bisa ditarik urusan di tempat lain yang waktu. Iya kan? Kan pelakunya itu juga kemudian. Gitu. Atau misalnya mana? Ya soal korupsi mana? Pemain besarnya kan itu juga. Tapi kemudian yang dikorbankan ini kan pion. Pengusaha-pengusaha kecil-kecil yang baru mau merangkak, pengusaha-pengusaha yang modalnya pas-pasan, tidak bisa menuntut proses hukum, tidak bisa menuntut kongsi-kongsi yang ada, kan itu yang terjadi. Jadi kan itu yang terjadi. Jadi secara substansi, jadi kan selalu yang demikian yang terjadi. Jadi tidak pernah kasus hukum itu tuntas sampai dengan dari pemain besar sampai pemain kecilnya itu diadili. Hanya pion-pion yang dikorbankan yang itu menjadi permainan. Begitupun misalnya tidak hanya kasus korupsi, narkoba misalnya. Kalau bandar yang kecil, yang pabrik-pabrik mana? Enggak kena. Iya kan? Yang jaringannya sudah nasional dan internasional enggak tersentuh mereka. Yang kena mana? Yang kena pemakai yang jadi bandar, atau yang kena adalah orang-orang yang baru belajar jadi pengecer, yang kemudian berstatus jadi bandar, atau orang yang dijebak. Kan itu saja. Itu loh. Tapi keyakinan Cawi tentang Erlangga Hartarto jadi tersangka bagaimana?
Jangan bicara keyakinan, ini politik permainan, tidak ada keyakinan di sini. Kalau saya berharap segera eksekusi. Dan pasti dan itu pasti itu. Tapi begini, itu harus Mas. itu. Tapi begini, Segera. menurut saya yang perlu saya sampaikan, kalau kita mau jujur ini terkait proses politik di kita ini, banyak ketua umum partai itu yang punya niat untuk menjadi RI 1 atau RI 2. Baik yang sudah dinyatakan dengan terang oleh partainya. Tapi saya mau bantah cawi tadi mengenai pion. Setia Novanto apakah pion? Idrus Marham apakah pion? Nah itu bantahan saya itu. Coba dilihat misalnya siapa yang bermain PLTU, misalnya, atau siapa yang bermain soal EKTP. Dari mana order itu diinikan, gagasan itu? Kan tidak bisa serta-merta, Mas Gun. Jadi Setnov itu pion. Menurut saya, Idrus Marham pion. dalam permainan catur ada gajah yang dikorbankan, ada benteng jadi korban, kan biasa. Iya kan? Tapi kan tidak pernah mengenai raja. Ya kalau saya sih itu koreksi DPR. Nggak ada itu, semua itu pasti DPR. Nggak ada. Kalau saya itu pasti DPR. Jadi apapun yang sekarang ada nih korupsi itu semua, marajalela itu semua itu kalau pemerintahan loh itu semua dari DPR. Kalau DPR dia tidak mengawasi selesai. Kalau dia bermain cawe-cawe dengan apa pengusaha, nah itu yang berbahaya. Itu aja. Karena sebenarnya kan simpel. Simpelnya begini. Sekarang begini Mas Awi, pembahasan misalnya anggaran untuk ini contoh anggaran ini BTS untuk misalnya 10 lokasi, ya kan? 10 lokasi yang tadi sudah dikatakan. Kan gampang. Sebelum lahannya dibuka, dia sudah suruh orang-orangnya yang situ beli tanah di situ. Jadi kan? gini, mau saya sampaikan soal DPR ini. Partai yang lolos parliamentary threshold ini atau yang punya wakil di DPR ini kan cuma 9. Iya kan? Dari 9 partai ini yang sahamnya itu saham rame-rame kan cuma Golkar kalau mau jujur. Kan kayak gitu. Lalu siapa yang ngatur yang 8 ini? Ya 8 orang ketua umum. 8 orang ketua umum ini siapa yang ngatur? Kan sederhana ngukurnya. Kayak gitu loh. Disitulah praktek-praktek pion, perdana menteri, gajah, kuda dikorbankan. Bukan, kalau ngatur untuk bagus nggak apa-apa. Itu kan tergantung orangnya. Lah kalau orang tidak bisa. Sistem kita ini begini kakak. Sistem kita ini ya partai itu, apalagi kemarin mau didorong proporsional tertutup. Sekarang saja anggota DPR itu harus tunduk dan patuh dengan partainya. Di situ ada fraksi. Kayak gitu loh. Anggota DPR itu kepanjangan partai. Kalau saya lebih senang tertutup. Kalau tertutup lebih mencermin kehidupan yang baik. Karena apa? Bisa dilihat sama ketua umum, bisa dilihat sama anggota-anggotanya yang memang rusak mentalnya dicoret. Itu benar. Nah sekarang kita mau lihat kalau yang terbuka, orang datang bawa duit banyak nih. Terus kita mau ngomong apa? Kita yang nggak ada duit di belakang sana. Ya tugas kita para aktivis, para pemerhati sosial, para pendidik ini untuk mengedukasi nalar publik, masyarakat, untuk menjelaskan bahwa 5 menit di bilik suara itu menentukan 5 tahun. Itu bukan hanya sekedar misalnya terima 50.000 suara diserahkan. Ya, jadi Bung Tobio setuju dengan Mas Bambang Pacul ya, yang pernah bilang DPR itu kan punya atasan, ketua umum. Ya, setuju. Dan itu benar. Di saat memang betul masyarakat misalnya dia punya bawahan yang nggak benar, kan bisa jadi Golkar doang yang nggak begini ya? Ya, tapi kalau misalnya terbuka, apa kita bisa datang lihat? Nggak bisa, datang dia bawa duit, habis bawa duit, truk duduk di sana. Oh enggak. Jadi gini. Dia jadi anggota dewan, terus ada orang habis bermiliar-miliar tidak dipilih juga, tidak jadi juga. Jadi instrumen jadi ini, ya kan? Instrumen jadi DPR itu satu memang dipilih oleh rakyat, yang kedua ditentukan oleh partai. Tapi ada juga yang suka main-main dengan penyelenggara, kayak gitu loh, lipat-lipat suara. Nah praktek-praktek kayak gitu kan seharusnya diselesaikan. Lebar. Ya udah, ini stop di sini, kita langsung ke Bung Rafiq dulu. Kita fokuskan lagi nih tentang tadi. Cerita korupsi tadi. Korupsi juga cenderung kalau ke Golkar ini ada munaslup nih. Jadi kan sudah kelihatan dari Kejagung sendiri sudah memanggil Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Nah, tiba-tiba yang namanya Bambang Susatyo, Ketua MPR, beli perusahaan bermasalah yang orangnya memang terkait dengan nikel dan BTS. Artinya mungkin saja sebagai komisaris meskipun belinya baru 1 hari terseret juga, mungkin ya didugaan ya, karena dia direksi dan kemarin bantahan dia bilang kan harus digaji. Saya juga udah beli itu perusahaan, dan masalah direkturnya itu urusan aparat hukum. Tapi ini kita balik ke Munaslup tadi nih, bahwa ada hawa-hawa panas dan hanya ada sosok Luhut Binsar Panjaitan yang akan menjadi ketum Golkar. Silakan. Ini Bang, saya tadi kan melanjutkan tadi bahwa salah satu komponen variabel penting dalam pemberantasan korupsi itu kan ada di partai politik kan. Bagaimana partai politik bisa melahirkan tokoh-tokoh yang berkualitas, yang benar-benar pro rakyat kan. Itu. Nah begini Bang, saya bicara sedikit ya. Tapi nanti langsung ke tadi ya, fokus ya, tadi ya, dua sosok itu ya. Bicara tentang Partai Golkar, karena saya juga Partai Golkar, dan saya ini adalah tim pendukungnya Erlangga Hartarto dulu. Sejak awal ketika Erlangga menggantikan Setia Novanto, lalu Munas di Jakarta, saya ini tim pendukung. Cuma saya keluar karena aspirasi saya tidak diakomodir gitu. Begini Bang, saya ini termasuk anak muda Golkar yang prihatin dengan Golkar sejak reformasi. Golkar tidak mampu melahirkan tokoh-tokoh yang benar-benar berkualitas disukai rakyat. Golkar hanya mampu di posisi RI 2, wakil presiden, tapi tidak mampu merebut RI 1 sejak reformasi. Artinya apa? Ini kan kalau kita kaji ya raportnya agak merahnya belum parah Bang itu. Nah, ketika Erlangga menang, saya pernah menyampaikan gagasan yang pertama, Ketum izin jangan bicara pilpres. Ketum sebagai Menko bersama petinggi-petinggi Golkar fokus dalam kerja bagaimana bangsa kita bisa maju. Tapi ternyata setelah Munas langsung diketok barang ini. Erlangga capres diperkuat di Rapim kan. Nah, itu yang pertama Bang. Yang kedua, yang disampaikan Kakak Tobi tadi, saya punya sedikit formula. Saya menyampaikan kepada Pak Erlangga, saya punya suatu gagasan bagaimana Golkar ini bisa menghasilkan kader-kader terbaik yang disenangi masyarakat. Yang kedua, di internal Partai Golkar ini menjunjung prinsip-prinsip keadilan, persaingan sehat dalam memenuhi posisi-posisi strategis di pemerintah tadi, gitu. Nah, ketika Partai Golkar menjalankan prinsip-prinsip keadilan dalam merekomendasikan kadernya, itu akan banyak orang baik masuk ke dalam Partai Golkar. Beda kalau sekarang, maaf, silakan dibuktikan. Saudara saya juga orang Golkar paham. Seperti Kakak Tobi bilang tadi, orang luar datang-datang bawa koper kocok-kocok, tap, gua nomor 2, nomor 1, kader ke pinggir. Tanpa dilihat loyalitas pengabdiannya bertahun-tahun. Inilah yang terjadi di seluruh partai mungkin. Saya nggak tahu. Hah? Oh, saya nggak masuk ke sana. Nah, solusinya saya ingin Partai Golkar itu membuat lembaga indeks prestasi kader. Lembaga ini diisi oleh orang-orang non kader, orang-orang profesional mungkin dari UI, akademisi yang hebat-hebat gitu. Yang fungsinya itu adalah melakukan penilaian indeks prestasi kader, dilihat dari investasi di sosialnya, ketokohannya di masyarakat, kemandirian ekonominya, respon masyarakat terhadap dia. Lembaga ini yang menilai. Nah, hasil nilainya inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh partai politik untuk menentukan siapa yang berhak maju caleg, siapa yang mau maju kepala daerah, siapa yang mau jadi duta besar, siapa yang duduk di menteri, siapa yang mau gubernur.
Sehingga ada prinsip keadilan dan meminimais yang namanya politik dagang sapi tadi. Yang Terima tuh sama ketum. Gitu. Ini tidak direspon juga sama ketum saya ini. Akhirnya tahun 2020 saya langsung deklarasi bukan deklarasi ya, saya menyatakan sikap di media bahwa kebetulan saya adalah salah satu ketua umum relawan pemenangan Jokowi di bawah Partai Golkar, Aliansi Masyarakat untuk Nawacita. 2020 saya tarik mundur, saya mendukung Ganjar Pranowo untuk calon presiden, bukan lagi ketua umum partai saya. Karena apa itu? Karena surveinya rendah atau karena ya, yang pertama tadi dua hal tadi. Di Munas itu hanya imajinasi Golkar waktu itu. Ya, dua tadi. Yang ketiga dia gagal. Gagal dalam arti membuat perubahan lebih baik di dalam internal Golkar yang kita pengenkan anak-anak muda Golkar gitu. Dan terbukti juga elektabilitasnya juga rendah. Nah, sekarang ini udah memenuhi syarat untuk melakukan munaslup ataupun dia diganti. Ya kalau dia tahu diri ya mundur aja lebih baik. Jadi tokoh satu-satunya LDP itu? Ya itu salah satu opsi ya untuk menjadi pengganti Erlangga sampai Munas berikutnya kan gitu. Ya salah satunya ya Pak Luhut karena dia senior, ya paling dekat dengan presiden juga. Menurut saya gini, gitu. Mas Gun, soal cerita Munaslup Golkar ini, ya kan? Ada dua hal yang bisa memenuhi kesana. Pertama, kalau Airlangga Hartarto tidak jadi mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, artinya dia tidak bisa mengemban amanah Munas. Nah, benar. Yang kedua, kalau misalnya seperti yang diberitakan tadi dan seperti yang ditanyakan, taruhlah misalnya sampai ada penetapan sebagai tersangka. Karena kalau tidak dimunaslupkan atau tidak diganti, maka itu beresiko partai secara keseluruhan menjadi tersandra. Ya gitu. Nah, memang dimungkinkan mekanisme PLT, tapi mekanisme PLT ini rentan. Ya gitu. Karena mekanismenya sangat menjadi hanya diputuskan di pleno. Kayak gitu. Nah ini rentan. Ya memang kalau dua hal itu terjadi, memang sangat dimungkinkan soal munaslup itu. Jadi 24 Juli bisa munaslup nih kalau jadi tersangka nih. Karena pemanggilannya nih 24 Juli. Ya kita lihat nanti hari Senin itu. Kalau misalnya hari Senin sampai ditersangkakan, ya kan, ya itu tidak tertutup kemungkinan. Tapi kan tentu saja Pak Erlangga pun misalnya dan Golkar kayak gitu tentu punya cara untuk membuktikan bahwa ketua umumnya tidak seperti yang diberitakan. Ya kalau misalnya ternyata seperti yang diberitakan, ya Golkar ini kan dari dulu ikhlas-ikhlas saja sebagai partai yang patuh taat pada hukum kayak gitu. Jadi kalau Erlangga resmi dijadikan tersangka, Bang, Partai Golkar ini masuk rekor muri. Partai yang 2 kali ketua umumnya ditangkap karena korupsi di era reformasi. Dapat rekor muri, Bang. Nah, ditambah lagi kalau Menporanya juga kena, dapat rekor muri juga. Partai yang anak mudanya udah nakal. Temannya Kaisang loh itu. Oh, aduh, kalau itu saya kan beliau belum dipanggil sama kejaksaan toh. Kalau saudara Dito kan sudah. Nah, gitu, Bang. Oke. Jadi gerakan kita, Bang, saya bilang terakhir, gerakan kita untuk melakukan munaslup dari kemarin-kemarin sebelum ada kasus, itu gerakan penyelamatan Partai Golkar. Saya bukan orangnya Bamsud, justru saya dulu timnya Erlangga. Gitu, biar publik tahu, ini bukan urusan kekuasaan, ini ada segelintir tokoh elit pemuda Golkar yang ingin melakukan gerakan penyelamatan Partai Golkar. Itu, Bang. Oke. Terima kasih. Bung Rafiq. Jadi saya tambah sedikit ini Mas Gun. Jadi saya ngelihat ada 2. Yang pertama, kenapa bisa terjadi korupsi yang besar? Karena pejabat kita ini nih nggak tahu malu, nggak tahu malunya begini. Dia duduk di DPR RI, dia salah satu pejabat, misalnya pejabat legislatif atau apa, tapi dia masih ada di dalam apa? Dalam notaris. Masih jadi komisaris ini, komisaris itu. Itu kan biadab, sangat biadab. Kenapa saya bilang sangat biadab?
Ya harus tahu malu dong. Kalau dia sudah dapat makan sama uang negara, ya dia harus. Termasuk saya ngalami itu dalam urusan di Pertamina. Komisi 7 itu monopoli. Maruk semua harta kekayaan dia masuk di situ. Nah itu yang berbahaya. Di saat pejabat publik dia masuk di akte notaris, siapapun ini siapa maksudnya? Bukan siapa, ini kan saya bilang. Bambang Susatyo maksudnya. Seringkali dan terbantah itu sama dia kan? Bukan. Masuk di akte loh. Ada di AHU kok. Iya, masuk di akte. Masuk di AHU di akte. Bambang Susatyo masuk. Ini saya pemilik saham. Iya. Tapi kebanyakan seperti itu. Sudah ada di AHU. Harus tahu malu dong. Iya. Gitu. Jadi Pak Bambang kata-kata bias harus tahu malu. Langsung kita closing statement dari Bung Tatang. Bung Tatang, lihat gambaran para pejabat tidak tahu malu, para pejabat rebutan tambang nikel yang memang sekarang menjadi emas terbaru, saling sikut. Bahkan saya mendapat data anak Kapolri itu ada di tambangnya salah satu yang namanya disebut-sebut Iwan Bomba. Saya sebut PT Golden Blossom Sumatera. Meskipun dia dokter loh. Itu anak pertama. Anak kedua ada di yang namanya di salah satu anak perusahaannya Dragon. Jadi data Tempo juga menyebutkan pada kasus Yawindu nih yang tertangkap itu disebut-sebut Tempo maupun inilah.com, si Windu mengklaim bahwa dia di backing sama Kapolri. Jadi memang begitu dahsyat pertarungan. Saya juga bisikin nama salah satu penasehat presiden, saya ngobrol Pak Prof. Renat Kasali, saya ngobrol juga dengan salah satu bintang 3, tolong dong mundur anak Kapolri, jangan cawe-cawe, karena mereka itu sudah sombong, dan bahkan saya sendiri merasa juga pernah diancam oleh anak-anak yang namanya Iwan Bomba. Jadi memang sudah sedemikian dahsyat komplotan yang sungguh-sungguh dahsyat di bidang tambang yang memang orang sampai ya itu bunuh-bunuhan, keponakan, gara-gara keponakan ini mantan Pangdam, Pak Andi Pangkerengguan, istrinya di komisarisnya Andi Askar, ketua Gerindra Sultra, akhirnya sampailah ke Windu, sampailah ke Bamsud, jadi kacau negara ini. Silakan Bung Tatang. Ya Mas Gun, jadi begini aja, secara esensial korupsi banyak terjadi bukan hanya di Indonesia, di negara-negara di Asia Tenggara lah, negara-negara berkembang. Itu pada dasarnya ini karena persoalan mental. Tadi udah disinggung juga sedikit sama Kakak Tobi, itu ada persoalan keimanan, persoalan pengabdian kepada bangsa negara, persoalan mindset. Jadi itu semuanya bermuara di mental. Ya, pejabat-pejabat yang seperti kata Mas Gun tadi, itu kalau bahasa Bung Karno itu mentalnya mental inlander, mental budak gitu. Kenapa? Orang yang melakukan korupsi itu bukan orang bodoh. Itu orang yang cerdas. Dia bisa bermain-main di celah-celah undang-undang, aturan-aturan. Itu memerlukan kecerdasan. Tapi sayangnya kecerdasan itu dia gunakan hanya untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Jadi mereka ini berkoalisi, tapi bukan koalisi partai, dia koalisi oligarki untuk nyopet, untuk merampok uang negara, merugikan negara. Itu koalisi ini, makanya soal koalisi juga harus kita pertanyakan. Jangan sampai dalam koalisi partai itu juga ada koalisi oligarki di dalamnya. Gitu. Itu kembali ke persoalan mental, mentalitas pejabat-pejabat negara. Ini yang terjadi bukan hanya Indonesia, di negara berkembang sejak dulu. Jadi kalau dikatakan juga oleh rekan kita Rafiq bahwa reformasi dari para aktivis 98 itu gagal, bukan berarti gagal secara keseluruhan. Secara kualitatif memang gagal, tapi kuantitatif reformasi itu ada, dan demokrasi itu juga jalan. Hanya belum semaksimal mungkin. Ini persoalan apa? Mentalitas. Nah, kalau dikatakan sistem yang masih amburadul ini, yang juga menyebabkan banyak terjadi KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme di sana, seperti kata Kakak Tobi lagi, bahwa itu menyangkut soal peraturan-peraturan, perundang-undangan yang diatur oleh oligarki yang berkolaborasi dengan politisi yang ada di DPR RI.
Nah, ini berarti semua yang ada DPR RI bisa masuk di sana itu karena partai politik. Kembali lagi bahwa seperti kata Bung Rafiq tadi, partai-partai politiknya harus berbenah diri dalam rangka kaderisasi, kader-kadernya di sana. Nah, Golkar ini dari dulu di partai besar, ini salah satu partai yang juga mempunyai politisi yang piawai dari sejak Orde Baru, karena mereka ini banyak dulu alumni dari KNPI, senior kami, rekan-rekan kami. Dia teruji, diproses, dikanalisasi sejak muda dari tingkat 1 DPD 1, DPD 2 sampai DPP di KNPI itu berjenjang. Masa pemuda untuk melatih mereka di situ beragam, bersama-sama menyatu dan membumikan nasionalisme kebangsaan. Setelah itu masuk ke Golkar. Sehingga maka Golkar tuh nggak pernah kehilangan kader. Iya, sesuai lambangnya kan pohon beringin. Lagi Pak, bahwa kambing itu kalau dipimpin dengan harimau, maka kambing-kambing ini juga jadi harimau. Tapi kalau harimau dipimpin kambing, harimau jadi kambing. Oke. Gitu. Jadi tergantung pemimpinnya. Siap. Jadi partai politik, misalnya kembali lagi ke soal sistem partai politik, Bapak Prabowo Subianto nih dalam wawancaranya kita lihat beliau dikatakan dengan Najwa Shihab bahwa Partai Gerindra juga terkena fungsionarisnya kasus korupsi. Dibilang memang itu diakui bahwa secara kumulatif tidak ada sesuatu yang sempurna. Iya kan, pasti adalah yang salah satu yang berarti tahun 2024 ini kayaknya Prabowo jadi ya. Ya kita memerlukan pemimpin ya seperti tadi, kalau domba-domba kalau di macan-macan dipimpin domba jadi domba. Tapi domba dipimpin macan jadi macan. Nah kita para figur-figur kayak Pak Prabowo ini udah mau 1 jam ini bisa memimpin negara ini ke depan. Ya. Karena begini, Jokowi kan? begini mas. Jadi jika kita berani berkata benar, itu mendidik jiwa kita merdeka. Ya. Jika kita berani menerima perkataan yang benar, itu membimbing jiwa kita untuk merdeka. Itu kata Profesor Dr. Hamka. Saya melihat pemimpin saat ini, capres-capres ke depan yang berani berkata benar itu hanya Prabowo Subianto. Kita kunci di situ. Mantap. Ya, kita ke Bung Tobias ini closing statement nih. Ini nanti sangkain kampanye lagi. Ya, kita membahas korupsi. Ya, terima kasih. Pesan saya singkat saja bahwa kita harus berikan apresiasi untuk Pak Presiden yang sudah mau turun ya, sekitar 10 tahun 9 tahun memimpin negara ini dengan tidak pandang bulu ya, bahwa semua yang nggak benar semua dihajar sama beliau ya, dalam arti bahwa memang betul apa yang kita harapkan dari masyarakat, bahwa Pak Jokowi inilah orang yang memang terpilih dalam hal ya, banyak orang yang suka ya. Tapi korupsinya banyak loh. Ya bukan soal korupsinya, korupsi kan itu kan individu. Ya. Jadi jangan kita bilang korupsi itu yang saya bilang nggak tahu malu kan. Padahal Pak Jokowi sudah kasih kesempatan. Ini sengaja membiarkan atau emang menjebak itu? Oh bukan menjebak, bukan Pak. Jadi gini, Pak Jokowi itu orangnya santun, tidak pernah mau menjebak. Yang menjebak dia sendiri, yang menjebak dirinya sendiri. Nggak dibiarkan itu? Nggak biarkan, Pak Jokowi kasih kesempatan untuk korupsi. berbuat baik. Kira untuk berbuat baik. Tapi karena karakter dengan sifatnya, nggak, itulah yang bikin rusak. Jadi ditangkap semua. Ya. Jadi saya harapkan untuk itu yang pertama DPR RI. Kenapa saya tetap tekankan DPR RI? Karena dialah sebagai lembaga pengawasan. Dia harus benar-benar menjaga marwahnya agar apa? Agar uang yang ada di Indonesia ini tidak keluar ke sana ke sini dengan korupsi-korupsi yang melebar. Harus terhadap dirinya dia sendiri. Karena apa? Jangan lempar batu sembunyi tangan. Nah, dalam hal itulah yang kita kritisi. Kalau dia mau jadi pemimpin atau mewakili rakyat Indonesia, mewakililah dengan hati iman yang baik. Itu aja mungkin dari saya. Bung Tobias. Ini ke Bung Awi nih. Jadi ada anekdot begini.
Ada pertanyaan, apa nggak berbahaya Pak Luhut? Munaslup sudah mau dekat pemilu. Nah, terus Pak Luhut jawab, nggak berbahaya kok selama itu dilakukan dengan soft. Nah, silakan Cawi. Ya, sebelum closing statement saya ingin memberikan beberapa tanggapan dulu. Pertama, soal korupsi dan proses suksesi politik nasional ya. Jadi kalau kita lihat banyak ketua umum partai terutama itu yang punya agenda untuk jadi presiden atau wakil presiden. Tapi kan judul ceritanya masih nunggu petunjuk Pak Lurah. Dari titik itu kan kita bertanya, lah politisi kok nunggu petunjuk? Bukan ambil prakarsa. Nah, Pak Lurah ini bukan jenderal bintang 5 kayak Pak Harto, ya kan? Bukan juga ketua umum partai. Kenapa kok semuanya jadi takut? Kok keberaniannya jadi terbelenggu, mulutnya jadi tertutup, terkunci rapat, begitu. Berarti ada sesuatu. Nah, ini yang kemudian sesungguhnya menjadi persoalan. Berarti banyak tokoh-tokoh kita ini terbelenggu dengan dirinya sendiri dan dengan perbuatannya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut saya berhentilah KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, BPK, PPATK menangani kasus secara parsial. Begitu kena komplotan besar tidak berani. Begitu kena orang berduit banyak, melipir, kayak gitu. Begitu kena orang berkuasa, menghindar. Karena ini yang kemudian membuat indeks persepsi korupsi itu tetap tinggi. Kenapa? Karena yang ditangani hanya pion-pion, saya katakan. Kalaupun ada ster kena, ya itu kecelakaan saja, kan kayak gitu. Tapi kan tidak pernah menumbangkan ratunya. Itu yang jadi persoalan kemudian. Nah, oleh karena itu pemberantasan korupsi ini ya harus tuntas. Kan misalnya begini, uang 8 triliun kalau itu dipakai beli cincau ya, kira-kira seberapa banyak? Itu bisa mengalir ke siapa saja. Kan sederhana saja, kalau korbannya 2-3 orang, masa ya cincau sebanyak itu cuma dinikmati orang segitu? Kan begitu. Jangan-jangan ini mengalir juga, misalnya ada juga oknum kejaksaan yang suka cincau, ada juga oknum BPK yang suka cincau, ada juga oknum kepolisian yang suka cincau. Apalagi kalau ada pertemanan. Nah itu yang berbahaya. Yang begini-begini kan harus tuntas. Kayak gitu. Jadi penegak hukum juga harus membersihkan dirinya juga. Ya, tadi pertanyaan closing statementnya tadi, nggak berbahaya nih munaslup dekat pemilu. Nah, kembali ke situ. Kemudian kalau misalnya turbulensi politik ini terjadi, ya, turbulensi politik terjadi dengan misalnya beberapa pemberitaan terakhir yang menimpa Pak Erlangga, apalagi sampai dengan saat ini Pak Erlangga juga tidak memberikan effort untuk mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, sehingga saya dan teman-teman sebagai kader misalnya punya kebanggaan bahwa ketua umum kami adalah calon presiden dan declare, kayak gitu. Menurut saya langkah yang dilakukan Pak Luhut bin Sarpanjaitan justru menjadi proses penyelamatan Golkar secara keseluruhan, kayak gitu. Dan itu perlu dilakukan. Oke, masuk ini barang. Kata Sultan Batugana almarhum. Udah ke Bung Rafi, pertanyaannya sama. Berbahaya nggak nih munaslup dekat pemilu? Terus Pak Luhut bilang selama dilakukan soft aman-aman aja. Silakan Bung Rafiq. Justru itu penyelamatan Partai Golkar. Saya kan jauh-jauh hari bagian dari kelompok yang menginginkan munaslup segera dilakukan. Demi penyelamatan Partai Golkar. Coba kalau kemarin-kemarin dilakukan munaslup, mungkin nggak ada judul di media Ketua Umum Partai Golkar dipanggil Kejaksaan Agung, kan gitu, Bang. Iya kan? Mungkin tidak ada judul kader muda Golkar Menpora dipanggil Kejaksaan Agung.
Mungkin ada pembenahan dan mungkin orang yang layak yang duduk di Menpora kan gitu. Jadi kalau Pak Luhut bilang, tadi abang bilang layak, sangat layak bang, 1000 kali bang. Kalau perlu secepat mungkin barang ini dieksekusi, biar kita bisa selamatkan Partai Golkar supaya lebih baik. Bukan untuk kepentingan saya nggak pernah dari dulu minat caleg di Golkar, mau kepala daerah juga enggak. Niat saya gimana Partai Golkar terbaik buat rakyat kan gitu. Apalagi saya ini ikut bertanggung jawab juga tuh karena tim sukses Erlangga dulu kan. Gitu bang. Ada rasa dosa juga kan gitu. Tidak ada masalah, justru kalau munaslup dilakukan dengan kondisi Ketua Umum Partai Golkar dan Menpora dipanggil Kejaksaan Agung, ini jadi outputnya positif. Artinya ada keseriusan dari Partai Golkar untuk membenahi internalnya agar ke depan tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu, hal-hal negatif yang tidak diinginkan rakyat. Dan kita berharap Pak Luhut ambil alih komando, masukin orang-orang idealis, jangan orang-orang politik dagang sapi yang cuma jilat pantat, jilat sini ya kan gitu. Teman si Anu, tapi cocok si Anu. Pak LBP cocok ya? Oh cocok, sangat cocok sekali gitu. Nah, oke, ada tambahan? Closing statementnya ya masalah korupsi tadi kan bang. Ya. Saya berharap pesan saya cuma satu aja nih sama tokoh-tokoh elit bangsa senior-senior yang sekarang. Kalau mau membenahi korupsi itu jangan setengah-setengah lah. Serius gitu. Ini kalau saya lihat nih nggak serius. Kita ini diayun-ayun aja kalau bahasa KNPI. Diayun-ayun aja, diolah-olah aja kita ini. Hah? Ya itu kalau yang keras-keras kena gergaji angin. Gitu bang. Langsung to the point kalau mau berantas korupsi. Cuman 2 opsi, hukuman mati atau investasi. Hukuman sebesar-besarnya tadi, penjara minimal 40 tahun koruptor. Pasti orang takut melakukan. Tapi di image para koruptor itu korupsi adalah investasi. Karena kalau sistem yang baik kita bangun, orang jelek pun jadi baik. Tapi kalau sistemnya tidak baik, orang baik jadi tidak baik. Ini yang terjadi. Terima kasih. Oke, ada tambahan? Ini terakhir mudah-mudahan sekaligus jadi penutup dari pembicaraan dan pembahasan malam hari ini, bahwa demokrasi itu akan terus berlangsung langgang dalam perjalanannya. Ada 3 hal prinsip. Pertama, ekonomi yang merata. Kedua, hukum yang tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang ketiga, kedewasaan dalam berpolitik. Jadi prinsip-prinsip demokrasi yang menyebabkan demokrasi itu langgeng seperti itu yang kita harapkan bisa, sebagaimana yang diharapkan kawan-kawan ini yang ada di sini dalam pembahasan hari ini, ketiga-tiganya ini bisa terwujud di dalam pemerintahan Pak Jokowi ini yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat negara sekarang ini. Terus kepada mereka-mereka pejabat-pejabat, petinggi-petinggi partai politik, fungsionaris partai politik yang terduga melakukan korupsi, itu ada nasihat Nabi, apabila pikiran kita terkena polusi kepentingan kita pribadi, maka bertanyalah kepada hati nuranimu, karena hati nuranimu itu tidak pernah berbohong. Demikian, salam akal sehat, nalar sehat dari Eksponen Pemuda Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Cawi, Bung Tobias, Bung Tatang, Bung Rafiq. Demikian pemirsa IGTV, bincang-bincang kami dengan para eksponen pemuda Indonesia. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia. Salam Indonesia.